Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan terbaiknya kepada kita sekalian. Nah, baik anak-anakku sekalian kelas 11. Kali ini kita belajar menggunakan media video. Kalian lihat atau tonton, perhatikan apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir ya. Jangan di-skip. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu cara kita, ikhtiar kita untuk tetap bisa mempelajari materi kita ini dengan baik. Kemudian kalian juga bisa menonton berulang-ulang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih sempurna tentunya. Baik anak-anakku sekalian berbahagia, kita akan membahas tentang bab 2 ya, masuk di bab 2 yaitu berani hidup jujur. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan jelaskan tentang tujuan kita mempelajari materi ini. Jadi diharapkan setelah kita mempelajari materi berani hidup jujur itu, di samping kita mempunyai pemahaman tentang betapa pentingnya yang namanya kejujuran itu, kita juga diharapkan bisa memiliki karakter tersebut atau kita bisa mempraktekkan ya di lingkungan kita berada, apakah itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, atau juga mungkin di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Nah, ini tujuan kita mempelajari ya. Nah, sehingga pelajaran ini bukan hanya sebagai pengetahuan belaka, tetapi diharapkan ini akan menjadi sikap nyata. Nah, dari perilaku kita setelah kita mempelajari nilai-nilai kejujuran ini, kemudian itu akan bisa kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Baik anak-anak sekalian. Nah, perhatikan ini adalah bagan ya materi kita, berani hidup jujur. Nah, ini akan menjadi dua bagian besar. Ya, kita akan mempelajari tentang pentingnya berani, kemudian pentingnya jujur, keutamaan berani. Nah, dari tiga hal ini kemudian akan mengerucut menjadi keutamaan berani membela kebenaran. Nah, lalu yang berikutnya adalah keutamaan jujur ya, di mana keutamaan jujur itu akan melahirkan sikap menjauhi perilaku penakut dan dusta. Nah, nanti endingnya yang diharapkan adalah terciptanya kehidupan yang nyaman ya dengan kejujuran itu. Nah, bahkan kejujuran itu adalah menjadi faktor terpenting, faktor pertama yang menjadikan seorang itu sukses. Nah, ini berdasarkan penelitian ya, bahwa faktor terpenting kesuksesan, keberhasilan orang-orang yang besar atau orang-orang yang sudah berhasil, yang menjadi faktor penentu utamanya adalah kejujuran. Next. Nah, anak-anak sekalian, di hadapan kalian ada 3 gambar nih ya. Ketiganya ini berkaitan dengan materi yang kita pelajari tentunya. Nah, yang pertama adalah gambar orang yang berdagang gitu ya. Orang sedang menimbang barang dagangan yang dia jual. Nah, apa kaitannya dengan materi kejujuran? Ya, karena pedagang yang baik tentu akan berlaku jujur dalam melakukan perdagangannya. Apakah dalam hal menimbang barang, apakah dalam hal menjamin kualitas dagangan dan sebagainya. Nah, tentu ini juga sering kita mendapatkan kenyataan di masyarakat kita, ada yang mengadu bahwa ada pedagang yang berlaku kurang jujur dalam melakukan usahanya. Nah, kemudian di gambar yang kedua
itu di gedung KPK ya, ada logo besar ya, bertuliskan berani, jujur, hebat. Nah, ini menggambarkan betapa yang namanya jujur itu menjadi sesuatu yang langka. Sesuatu yang hebat itu kan jumlahnya tidak banyak ya. Nah, sesuatu yang sedikit karena dia istimewa, dia memiliki kelebihan. Nah, maka orang-orang yang jujur ini dianggap orang yang hebat. Nah, kemudian yang ketiga adalah gambar orang yang sedang disumpah ya. Ini biasanya dilakukan untuk sumpah jabatan tertentu. Nah, disumpah di bawah kitab suci. Nah, apakah dia akan memegang teguh janji yang dia ucapkan atau dia justru berkhianat terhadap amanah yang diembannya. Nah, silakan anak-anak sekalian bisa membuat tanggapan dari sudut pandang yang berbeda dari ketiga gambar ini. Yang jelas masih berkaitan dengan materi kejujuran yang kita akan bahas. Oke, sampai di sini, paham ya? Oke, kita lanjut. Kemudian sikap jujur itu merupakan sikap positif yang harus dimiliki oleh setiap orang ya, siapapun dia. Maka harus memiliki sikap jujur ini sebagai bentuk sikap positif. Nah, namun kenyataannya atau realitanya pada saat ini kejujuran itu merupakan hal yang mulai langka, bahkan mungkin jarang ya dapat kita jumpai. Nah, kejujuran dapat menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya dapat membantu mengantarkan kita ke surga. Nah, sikap jujur itu merupakan faktor terbesar ya tegaknya agama dan dunia. Nah, kejujuran itu harus ditegakkan ya meskipun berat dan susah. Jadi butuh perjuangan gitu ya untuk bisa menegakkan yang namanya sikap jujur itu. Orang yang jujur itu akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Nah, kemudian kalau ada ungkapan yang sering ada di masyarakat ya, bahwa orang jujur akan hancur, maka kalian jangan dengar. Karena itu adalah perkataan yang keliru. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyifatkan dirinya dengan kejujuran. Nah, ini adalah bukti kesaktian yang namanya kejujuran itu. Nah, sekarang ini makin terbuka mata kita terhadap keunggulan perilaku jujur itu. Nah, betapa banyak ya orang yang tidak jujur harus masuk penjara. Nah, kan banyak ya mantan pejabat, ada mantan bupati, wali kota, bahkan gubernur gitu ya. Saya tidak menyebutkan individunya karena ini nanti akan melanggar kode etik jurnalistik kan begitu ya. Tetapi banyak ya. Sekarang mantan pejabat kemudian akhirnya meringkuk di penjara gara-gara bertindak tidak jujur. Apakah melakukan korupsi atau pelanggaran hukum yang lainnya. Oke. Kemudian kejujuran adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jujur dalam semua beritanya, syariahnya, dalam kisah-kisahnya ya. Semuanya yang datang dari Allah itu dijamin, dipastikan ya bahwa semuanya itu adalah benar. Oke. Bisa dipahami anak-anak ya? Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Nah, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah, ini firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 87. Nah, mengapa sikap jujur itu penting? Nah, karena kejujuran itu dapat membuat hati kita nyaman dan tentram ya. Ketika kita berkata jujur, tidak akan ada ketakutan yang mengikuti atau bahkan kekhawatiran tentang terungkapnya sesuatu yang tidak kita katakan. Ya, karena kita mengatakan sesuai dengan kenyataan kan begitu ya. Nah, seorang yang terbiasa berkata jujur bahkan akan merasa tidak nyaman ya saat dia berkata bohong walaupun hanya sekali. Nah, ini kalian bisa buktikan ya. Kalau sudah menjadi karakter,
Orang yang sudah biasa berkata jujur itu dia akan merasa risih ya kalau dia berbuat bohong meskipun hanya satu kali saja akan mengganjal itu di dalam hatinya begitu. Next, kemudian pentingnya memiliki sifat syaja'ah ya. Syaja'ah itu artinya berani. Nah, berani itu bukan nekat ya. Berani itu memang dia memiliki keberanian. Apakah dia memiliki mental yang kuat atau memang dia mempunyai persiapan yang matang begitu sehingga dia berani. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan menjadi pengecut. Nah, karena rasa takut dan pengecut akan membawa kepada kegagalan dan kekalahan. Nah, keberanian adalah tuntutan keimanan. Saya ulangi, keberanian adalah tuntutan keimanan, ya, yaitu iman pada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kita menjadi orang yang berani menghadapi beragam tantangan di dalam hidup ini. Paham ya? Kemudian Rasulullah pun menjelaskan dalam sabdanya, "Qulil haqqu walau kana murran." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit, ya. Itu hadis riwayat Ahmad. Nah, Islam tidak menyukai ya orang yang lemah, penakut. Orang yang lemah atau penakut itu biasanya tidak berani untuk mempertahankan hidup sehingga gampang didera yang namanya putus asa, frustasi dan sebagainya. Nah, kemudian di samping itu Allah juga menjelaskan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 139, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, ini penjelasan dalam Quran surah Ali Imran ayat 139. Kemudian berikutnya pentingnya memiliki yang namanya sifat jujur itu ya. Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Nah, kejujuran itu merupakan akhlak mulia ya, yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Ini sebagaimana dijelaskan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Rawahu Muslim. Ya, kalian bisa hafalkan ini hadis ya, sehingga ini akan menjadi pengertian menjadi karakter di dalam diri kalian. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata ya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Ini hadis riwayat Muslim ya. Lalu menurut tempatnya jujur itu dibagi menjadi 3 macam ya, yaitu jujur di dalam hati, jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan atau sikap. Nah, penjelasannya, yang pertama jujur dalam niat dan kehendak, atau jujur dalam hati ya, niat ya, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seorang dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi motivasi di dalam diri ya, yang menjadi penggerak, pendorong seorang untuk berbuat itu. Nah, kemudian yang kedua jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realita yang terjadi. Jadi bukan membuat berita yang tidak benar, berita hoax ya, tetapi berita itu sesuai dengan realita. Berita itu sesuai dengan kenyataan ya, tidak dibuat-buat, tidak dibikin-bikin, tidak ditambah-tambah, tidak pula dikurang-kurang begitu ya, apa adanya. Kemudian jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang ya antara lahiriah dan batiniah, sehingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Nah, penjelasannya seperti itu ya. Jujur ada 3 macam ya, kalian pahami, kalian bisa baca berulang sehingga kalian bisa lebih mengerti dan memahami lagi.
Oke, berikutnya harus berani jujur. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan dapat membawa ke surga. Nah, seperti itu tadi hadisnya yang kita baca ya. Nah, sebaliknya betapa berbahayanya sebuah kebohongan. Nah, karena kebohongan itu akan mengantarkan pelakunya tidak dipercaya oleh orang lain. Nah, kan begitu ya. Kalau orang sudah pernah dikenal sebagai orang yang suka bohong, suka dusta, nah, biasanya orang lain itu susah untuk memberikan kepercayaan. Ketika seorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, sungguhnya ia telah melakukan yang namanya kebohongan atau kedustaan. Nah, kebohongan yang dilakukan itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya itu. Jadi orang yang bohong itu sama dengan orang yang berkhianat ya. Nah, ini lawan dari jujur. Kemudian dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 161. Ini bukan diawali dari ayat ya, bukan dari awal ayat, ada kalimat sebelumnya. Nah, tapi ini diambil dari kalimat yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun." Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dia pernah lakukan. Dan mereka itu tidak pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Quran Surah Al-Imran ayat 161. Oke. Berikutnya, nah ini penting ya, penerapan perilaku mulia. Setelah kita mempelajari materi, maka yang diharapkan akan muncul perilaku positif ya, yang bisa dilihat secara realita, dilihat secara nyata, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat dan dimanapun kita berada. Yang pertama di sekolah, kita meluruskan niat ya, bahwa niat kita datang ke sekolah itu adalah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Nah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru tentunya. Nah, tidak mencontek pekerjaan teman ya, tidak menjiplak pekerjaan orang lain, tetapi berusaha sendiri. Nah, adapun hasil ya tergantung nanti kesungguhan dan pemahaman kalian memahami materi itu. Kemudian melaksanakan piket sesuai jadwal. Ya, jadi yang sudah dijadwal piket dilaksanakan. Ya, kalau saat ini musim pandemi seperti sekarang tidak ada piket di kelas, ya kalian melaksanakan piket di rumah masing-masing ya. Kalau di sekolah disuruh menyapu, membersihkan ruang kelas, maka di rumah pun kalian lakukan hal yang sama, bersihkan rumah ya. Jangan kemudian menunggu disuruh terus ya, tapi berbuatlah, berinisiatif sendiri untuk kebaikan bersama. Kemudian mentaati peraturan yang berlaku di sekolah ya. Nah, dan yang penting lagi adalah berbicara benar dan sopan kepada baik kepada guru, kepada teman ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini nanti kalian wujudkan di lingkungan sekolah seperti ini. Nah, ini bagus ya. Kemudian yang kedua, bagaimana perilaku di lingkungan rumah. Nah, kita juga harus meluruskan niat bahwa ketika kita berada di rumah itu dalam rangka kita berbakti kepada orang tua, memberitahukan hal yang benar. Nah, contohnya adalah tidak menutup-nutupi suatu masalah ya pada orang tua. Nah, tidak pula melebih-lebihkan sesuatu hanya demi membuat orang tua itu senang. Ya, sampaikan aja secara jujur apa adanya. Orang tua pasti akan memberikan penghargaan kepada kita. Nah, begitu sebagai anak, sebagai anggota keluarga, tentu hal ini penting ya untuk memiliki sikap jujur sehingga sesama anggota keluarga itu akan terpupuk ya sikap saling percaya, saling menyayangi, mengasihi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap kita di masyarakat ya? Tentu kita akan melakukan kejujuran itu dengan membangun lingkungan yang baik. Nah, lingkungan yang baik itu lingkungan yang tenang, lingkungan yang tentram, tidak ada gejolak terus-menerus berkepanjangan, tidak pernah ada selesainya gitu ya. Nah,
hal tersebut itu bisa diwujudkan dengan tidak mengarang cerita yang akan membuat suasana di lingkungan itu tidak kondusif, ya. Misalnya membuat berita-berita hoax, berita-berita bohong dan sebagainya di tengah masyarakat, sehingga masyarakat terpancing, terprovokasi dan melakukan hal-hal yang negatif, ya, kan begitu ya. Ketika diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang diamanahkan harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh, ya, dan lain sebagainya. Ya, artinya kalau kita mempunyai pengaruh di tengah masyarakat, ya, gunakan ya wewenang itu dengan positif. Nah, sehingga masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kedamaian, ketentraman dan lain sebagainya. Ini perilaku, ya. Perilaku yang diharapkan dari mempelajari materi kejujuran itu apakah di lingkungan sekolah, di rumah maupun di masyarakat kita tinggal gitu ya. Oke. Semoga kita mampu berbuat jujur ya dalam segala hal. Nah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pembela kita semua. Nah, orang yang jujur pasti akan mujur ya. Mujur itu sama dengan beruntung. Orang jujur pasti akan beruntung gitu ya. Nah, demikian ya materi kita pada bab 2 ini tentang pentingnya berlaku jujur. Kemudian setelah kalian menyaksikan materi pembelajaran dari awal hingga akhir, di akhir sesi ini ada tugas individu ya. Nah, ini tugas kalian ya. Tugas individu ini kalian nanti tulis di buku tugas, kemudian kalian foto dan lampirkan ya di Google Form yang Bapak nanti akan bagikan linknya. Nah, sekaligus kalian mengisi absensi di sana seperti biasa. Nah, ada masalah, nanti semuanya akan terkumpul ke drive saya. Ini sudah mulai ada hampir 5 giga semenjak pandemi ini ya, karena tugas-tugas kalian berkumpul semua di sana. Nah, yang penting kalian kasih nama ya. Nah, di sana ada form nama, kelas, nah itu wajib diisi. Nah, kemudian lampirannya itu apakah dalam bentuk file, boleh kalian ketik di komputer atau di buku tugas, kemudian difoto dan dilampirkan seperti biasa. Oke, demikian ya anak-anak pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi nanti di video-video berikutnya. Oleh karena itu kalian jangan lupa ya like, kemudian juga subscribe sehingga akan dapat pemberitahuan dari channel Bapak ini. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang banyak demi kebaikan kita bersama. Akhirnya, Bapak akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sampaikan salam saya kepada keluarga anak-anak sekalian. Oke, thank you.